Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 13 Sya'ban 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Kenapa dinamakan Sya'ban? Wa summiya Sya'ban, dinamakan ini bulan dengan nama bulan Sya'ban li'annahu, karena sesungguhnya yatasya'abu fihi khairun katsir, karena bercabang-cabangnya kebaikan yang begitu banyak. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban Nabi ternyata banyak sekali melakukan puasa sunnah. Lantas Nabi memberikan komentar tentang bulan Sya'ban, yang mana padahal bulan Sya'ban tidak termasuk Ashhurul Hurum. Apa kata Nabi? Dzaka syahrun, itu yakni bulan Sya'ban adalah syahrun, satu bulan, yaqulun nasu anhu, yang mana manusia seringkali goflah, lalai, melupakan terhadap bulan Sya'ban tersebut, yang mana letaknya baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wahwa, yang mana itu bulan Sya'ban adalah syahrun, satu bulan, turfa'u, diangkatnya fihi pada bulan tersebut al-a'malu, amal-amal ila rabbil alamin,
kepada Allah Tuhan semesta alam, fauhibbu, maka aku, kata Nabi, suka ayurfa'a amali, ketika diangkatnya amalanku, dilaporkannya amalanku kepada Allah Ta'ala, wa ana saim, sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Hadirin rahimakumullah, maka berarti bulan Sya'ban ini meskipun tidak termasuk Asyhurul Hurum, yang mana kita maklum Asyhurul Hurum ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab kemarin, sedangkan Sya'ban seringkali banyak dilupakan sebagaimana kata Nabi. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mesti kita manfaatkan untuk banyak kebaikan. Padahal secara sejarah di bulan Sya'ban Allah Ta'ala menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang isinya lebih kurang adalah tentang bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Di bulan Sya'ban juga dalam sejarahnya Allah Ta'ala memalingkan, menghadapkan, mengarahkan kiblat yang tadinya selama 17 tahun 3 hari 17 bulan, mohon maaf, 3 hari, selama itu pula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, surah Al-Baqarah ayat 144. Kemudian Nabi berkiblat ke Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban juga dalam sejarahnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang puasa, surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah maklum oleh kita semua. Bahkan di bulan Sya'ban juga ada yang disebut malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana malam pertengahan bulan Sya'ban itu adalah ketika maghribnya berganti tanggal menjadi 15 bulan Sya'ban. Berbeda halnya dengan nisfu dalam Ramadan, ketika kita nisfu akhir memasuki malam ke-16, disitulah kita merutinkan membaca doa kunut di rakaat terakhir salat sunnat witir. Adapun nisfu Sya'ban adalah ketika memasuki malam ke-15, dan insya Allah kalau kita lihat kalender Hijriyah sekitar malam Ahad ini. Malam nisfu Sya'ban seringkali digunakan untuk mengisinya dengan aneka macam amal saleh, dengan aneka kebaikan. Ada yang membaca Al-Quran, karena kita semua memaklumi bahwa Yasin qalbul Quran, maka ada yang menyimpulkan dengan mengisinya membaca surah Yasin. Ada pula yang membaca surah Al-Ikhlas sekian ribu kali, atau sekian puluh, atau sekian ratus kali. Pada hakikatnya substansinya adalah membaca Al-Quran. Konteks dan kaitannya dengan Ramadan ini menjadi momentum baik bagi kita untuk merutinkan kembali aktivitas tadarrus. Inilah substansinya. Bahkan para ulama menyebutkan kalaulah Rajab adalah masa menanam kebaikan, Sya'ban masa memanen, dan Ramadan masa memanen, sedangkan Sya'ban adalah masa menyiram. Di Rajab kita masa menanam kebaikan, kita mulai tanam kebaikan. Yang belum biasa puasa sunnah, kita biasakan puasa sunnah. Yang belum biasa sedekah sunnah, biasakan sedekah sunnah. Yang belum biasa bertadarrus, biasakan tadarrus. Di bulan Sya'ban kata para ulama disebut syahrus saqi, yakni masa untuk menyirami. Setelah kita tanam maka kita sirami, kita maintenance, kita rawat dengan baik, kita rutinkan di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti di bulan Ramadan syahrul hasad, yakni masa untuk memanen kebaikan. Kalaulah kita tiba-tiba masuk Ramadan nanti baru kita mulai salat sunnah, baru kita mulai sedekah sunnah, baru bahkan kita mulai puasa Ramadan memang, tapi tidak pernah kita mulai dengan mentradisikan, merutinkan puasa sunnah sebelumnya, maka yang terjadi kita kaget. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini adalah menjadi momentum baik bagi kita untuk memperbaiki diri. Lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan bulan Sya'ban sebagai masa untuk banyak melakukan kebaikan, termasuk tadi dalam Sunan An-Nasai, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, apalagi ketika memasuki malam nisfu Sya'ban, di mana malam tersebut diserahkannya buku laporan catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mestinya itu menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri sehingga nanti memasuki bulan Ramadan kita semua sudah terbiasa melakukan amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir ada sebuah riwayat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yattali'u, telah muncul, yattali'u Allah azza wa jalla, Allah taala muncul. Dalam hadis ini tentu tidak dimaknai secara letelek, maknanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala muncul ala khalqihi, kepada hamba-hambanya, lailatan nisbi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i, fayaghfiru, lantas Allah mengampuni li jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya, yakni kepada seluruh hamba-hambanya, illa, kecuali li musyrikin, kepada orang-orang musyrik, au musyahinin, atau orang yang senang mengadu domba. Maka konteksnya adalah bahwa mari perbaiki diri kita, terutama perbaiki iman kita, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang musyrik. Perbaiki hubungan kita sesama manusia secara muamalah, interaksi dengan sesama manusia, karena tadi orang yang mengadu domba, yang tidak baik hubungannya dengan saudara, tetangga dan masyarakat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan momentum ini momentum baik untuk memperbaiki diri kita sehingga Allah taala pertemukan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.